Di bawah bayang-bayang budaya yang mengekang, lahirlah seorang perempuan yang kelak akan mengubah sejarah bangsanya. Ia lahir dari keluarga bangsawan, namun pikirannya melampaui batas adat. Ia adalah Raden Ajeng Kartini. Di balik dinding tebal keraton dan aturan feodal yang mengekang, Kartini menemukan cahaya yang akan menerangi perempuan Indonesia. Namun jalan menuju perubahan tidaklah mudah. Ini adalah kisah di dalam pendopo rumah Bupati Jepara. Kartini duduk di dekat jendela, menatap keluar dengan tatapan kosong. Ibunya, Ngasira, datang menghampiri. Duk, apa yang kamu pikirkan? Ibu, aku ingin membangun sekolah. Aku ingin belajar. Aku ingin mengubah nasib perempuan di negeriku. Duk, kamu tahu adat. Perempuan nggak perlu sekolah tinggi-tinggi karena tugasnya hanya mengurus rumah tangga. Tiba-tiba langkah kaki berat terdengar. Ayahnya, Raden Sosroningrat, masuk dengan wajah serius. Kartini, ayahmu adalah seorang bupati. Ayah tidak bisa menolak. Ayah, aku bukan ingin melawan. Aku hanya ingin belajar. Apakah tidak boleh perempuan untuk belajar juga? Kartini, dengarkan. Aku tahu keinginanmu. Adat adalah adat. Karena kita berenang di tempat. Kartini menunduk. Hatinya penuh kesedihan. Namun api semangat dalam matanya tetap menyala. Beberapa gadis desa duduk bersila di rumah Kartini. Mereka berbisik-bisik, tampak ragu dan penuh takut. Kartini menghadap mereka penuh dengan semangat. Kalian tidak perlu takut belajar di sini. Di sini kalian bisa belajar semuanya. Belajar menulis, membaca, dan apapun yang ingin kalian ketahui. Karena ilmu adalah hak setiap orang. Tapi Mbak, kata mereka perempuan tidak perlu nikah. Nanti siapa yang akan menikahi kami? Siti, apakah kamu hanya ingin menjadi perempuan yang selalu menunduk? Apakah kamu tidak ingin berdiri tegak? Aku ingin berdiri tegak. Maka dari itu, kita harus belajar. Kita harus dipandang sejajar dengan laki-laki. Kita bukan ingin menjadi yang lebih tinggi, tapi kita harus dipandang setara. Benarkah Ibu? Benar sekali Kak Lili. Gagasanmu itu sangat luar biasa. Aku akan membantumu mengajarkan para perempuan di sini untuk belajar lebih baik. Semoga niat ini membuahkan hasil untuk pelajaran Indonesia. Gadis-gadis lain mulai mengandung. Harapan perlahan tumbuh di hati mereka. Kartini duduk di bangkunya, menulis surat dengan penuh emosi. Sementara di Belanda, Nyonya Abendanon membaca surat itu dengan wajah haru. Nyonya Abendanon yang terhormat, di negeri kami, perempuan masih dikurung dalam aturan yang kaku. Kami dipaksa menikah pada usia muda, tanpa hak memilih mana masa depan kami sendiri. Aku ingin dunia berubah, agar perempuan bangsaku bisa hidup dengan kehormatan dan ilmu. Namun jalan itu masih panjang dan penuh rintangan. Sungguh malam menciptakan hidup. Mas kamu harus membantu surat ini, dan kamu harus membantu Kartini, Mas.
Ya, saya rasa dia memang perempuan yang cerdas. Saya akan berusaha agar dia bisa mendapatkan beasiswa di Belanda. Itu akan membuat bangsanya dia semakin lebih baik lagi. Namun, harapan itu tak bertahan lama. Sebuah surat datang ke rumah Kartini membawa berita yang mengejutkan. Mbak Tini, ada surat buat Mbak. Apa ini? Beasiswaku dibatalkan. Kartini menggenggam erat surat itu. Air matanya menggenang di matanya. Namun, ia menghapusnya dengan cepat. Ia tahu ia tidak boleh menyerah. Di pendopo rumah Bupati Jepara, keluarga berkumpul. Kartini duduk diam bersama keluarganya, mengenakan gaya pengantin. Matanya kosong. Ini orang nikah dengan Raden Mas Iban. Beliau kalau baik-baik, dia terjaga. Ayah, apakah itu arti perjalananku berakhir? Ini perjuangan itu tidak harus dimenangkan. Perjuangan itu banyak cara. Tapi ayah, sekolah itu harus dibangun ayah. Ini stop. Balik pulang. Ibu, Kartini kemudian kembali ke kamarnya dan berkumpul bersama adik-adiknya. Sabar ya Mbak, itu memang sudah aturannya dan kita nggak bisa mengatur. Namun Mbak tenanglah, kami pasti membantu Mbak untuk menghadirkan pendidikan yang lebih baik. Iya Mbak Tini, benar kata Bu Tini. Kita akan bantu semakin dekat. Atau Mbak Tini bicara dengan calon suami Mbak. Siapa tahu dia punya pemikiran yang sama dengan Mbak. Di rumah Lembang, Kartini kini akan menjadi istri seorang Bupati Lembang. Kartini menatap jendela, sementara suaminya datang menghampiri. Aku tahu aku tidak akan menghalangi pendidikan sekolah. terima kasih Mas. Kartini menatap suaminya dengan haru. Meskipun takdir membawanya ke jalur lain yang masih bisa menerangi dunia dengan caranya sendiri. Para murid kini belajar dengan penuh semangat. Baik, kita akan mulai belajar pada hari ini. Kita akan mulai dengan pelajaran dasar, yakni pelajaran membaca. Untuk huruf ini, apakah ada yang tahu? Sudah tahu. Huruf apa ini? A. Ini? B. Ini? C. Ini tulisannya apa? Bagus. Budi. Benar. Lagi sekali, ini siapa? Budi. Ini siapa? Bapak Budi. Baik. Mungkin sekian pembelajaran pada hari ini. Janganlah pernah menyerah untuk belajar. Silahkan sebarkan semangat belajar ini pada perempuan-perempuan lain, karena kita harus membantu sesama untuk bisa meningkatkan kesetaraan yang kita harapkan. Dan lanjutkanlah perjuangan ini. Drama ini telah tertutup. Namun semangat Kartini tidak akan pernah pudar. Perjuangan beliau bagaikan nyala api yang terus berkobar, menerangi jalan bagi setiap wanita. Kartini telah mendorong kemajuan bangsa melalui pendidikan dan pemberdayaan sebagai sikap nyata cinta tanah air dan bangsa. Kartini berjuang keras untuk memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan melawan diskriminasi yang menghambat kemajuan perempuan. Sikap ini untuk mencerminkan semangat untuk menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan, yang merupakan bagian penting dari bela negara. Lanjutkan perjuangan ini karena Kami